Jalan-jalan keliling kota Jogja. Pulangnya mampir beli bakpia. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Telu papat. Halo Tribuners, podcast Tribun Jogja kembali menyapa Anda semua. Dan di episode kali ini di Studio 52 Tribun Jogja sudah hadir bersama saya Yuda Kristiawan. Ada seorang anak yang berprestasi, yang konon akan berusaha mengharumkan nama Indonesia dan khususnya Yogyakarta di kancah internasional. Dan ini dia, ada Cameron Stefano. Apa kabar? Baik, Om. Tos dulu. Cameron Stefano, panggilannya siapa? Cameron Stefano, Vano. Vano, oke. Boleh kenalan dulu nggak? Ya boleh. Oke, silahkan. Nama saya Cameron Stefano Gallardo. Biasanya saya dipanggil teman-teman saya Vano. Oke. Terus usia berapa? Usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Oke. Terus asal? Asal dari Yogyakarta. Yogyakarta. Sekolah di mana? Sekolah di Hagio School of Life. Kelas berapa, Vano? Kelas Sekarang SMP kelas 1. Kelas SMP kelas 1 berarti ya. Oke. SMP kelas 1. Terus apa lagi? Biasanya kalau nulis biodata singkat tuh apa aja sih? Kenalan tuh. Nama ya. Nama. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Berapa tempat tanggal lahir? 2011. 2011. 2011. 2011 tuh Om Yuda sudah melalang buana loh. Kamu baru lahir ya? Baru lahir. Tanggal berapa kamu? Tanggal 19. 19 apa? 19 April. Oke, berarti bintangnya apa? Aries ya? Aries ya. Betul ya? Aries ya. Ya, Aries. Oke. 19 apa 18 tadi? 19 April 2011. Berarti kamu sekarang umurnya 12 tahun, kelas 1 SMP di Hagio School of Life. Oke. Nah, itu tadi Stefano atau Vano. Panggilan akrabnya. Ya, sudah kenalan secara singkat ya. Ya. Dan nah ini kalau dilihat dari bajunya Vano ini sudah bisa ditebak kamu itu adalah seorang atlet hoki, bener ya? Hoki. Hah, bener? Bukan. Terus siapa? Kamu atlet apa? Pembalap motocross. Pembalap motocross. Oh iya, pembalap motocross tuh yang di tanah, tanah. Terus ada gundukan, terus kamu begini tuh. Ya, bener? Ya. Masa nggak percaya aku? Hah? Iya. Serius? Iya, serius. Oh, kok bisa? Bisa lah. Gimana ceritanya? Enggak, motocross itu kan untuk, kalau setahunya Om Yuda, kalau di Indonesia itu jarang ya. Yang anak kecil mungkin banyak, yang masih pakai push bike gitu ya, yang kecil-kecil. Kalau yang agak seperti kamu ya ada, tapi kan nggak terlalu terkenal lah gitu untuk motocross ya. Biasanya bola ya kan, terus yang game volley ya. Motocross kan butuh keberanian nih. Nah, semenjak umur berapa Vano kenalan sama motocross? Ceritanya gimana tuh? Sejak umur 6 tahun. Kalau cerita pertama kali aku tertarik motocross dengan motocross itu pertama kali ada apa? Saya melihat pameran motor. Di mana waktu itu? Di mall atau di mall? Di mall. Terus pamer motor, kamu jalan sama orang tua. Iya. Terus langsung lihat. Aku bilang mama, wah motornya keren banget yang merah itu. Yang merah itu motor cross itu? Bukan itu motor road race. Pertama kan motor road race dulu. Terus ya udah dibeliin tuh. Kamu jalan ke mall, lihat motor, kamu bilang bagus, malah langsung dibeliin. Kok zaman Om Yuda enggak ya? Bukan langsung dibeliin ya. Langsung mama bilang ke papa, bilang langsung ngomong-ngomong langsung ya bisa langsung dibeliin gitu. Tapi bukan motocross ya. Dulu aku beneran mau. Langsung aku bilang mau gitu, langsung beliin. Tapi itu jenisnya motornya motor road race malah. Iya, road race. Pertama kali road race. Terus dibeliin. Terus langsung kebesokan harinya latihan toh. Terus dibawa kemana pertama kali latihan? Ingat nggak? Jogja Bay. Jogja Bay yang tempat parkirannya yang gede itu. Di situ kamu latihan. Latihan terus. Siapa yang latih pertama kali? Lupa ya. Udah lama banget soalnya. Latihan lupa. Terus sebenarnya yang mendorong kamu untuk latihan motor tuh antara mama atau papa? Kok pertama kali minta mama, tapi
Kalau aku sendiri yang mau latihan motor gitu, road race atau motor cross, aku sendiri. Kamu. Nah, kamu kenapa kok bisa tertarik? Apa kamu pernah main game dulu atau lihat Kayak di TV? di YouTube kayaknya pernah, tapi Terus kalau lihat itu jadi kepin aja naik gitu. oke, terus akhirnya kamu beruntung ya karena orang tua mengabulkan permintaanmu. Terus latihan. Ingat nggak pertama kali latihan langsung bisa atau pernah jatuh? Pelan banget. Pelan banget. Pelan banget. Ketayap gitu. Pelan banget ya. Tapi nggak langsung di Jogja itu, di rumah. Di rumah dulu latihan naik motor dulu. Jatuh-jatuh. Berarti kan motornya tapi lurus terus. Treknya lurus dulu. Terus nggak bisa belok tuh, dibalikin dulu motornya lurus lagi gitu. Terus balikin lagi motornya lurus lagi. Gitu ya. Terus pas udah bisa belok. Belok. Biar lancar dulu. Pas udah lancar baru di Jogja itu. Oke. Usia 6 tahun berarti waktu itu kamu kelas berapa? Kelas 1 betul. SD. Iya. Oh ya, betul. Kelas 1 SD. Oke, kalau Om Yuda dulu kelas 1 SD itu masih main kelereng. Sama sepeda, BMX. Zaman dulu BMX ya. Oke. Berarti setelah itu latihan rutin di Jogja. B itu ya. Oke. Terus sebentar teman-teman. Jadi Vano ini nanti sebentar lagi akan setelah perjalanan sekian lama ya, berarti usia kamu dari 6 tahun sekarang 12 tahun itu kan 6 tahun ya. Kamu meniti karir di dunia balap motor. Terus besok Vano mau berangkat ke Aljazair ya, bukan? Mana? Ke Belgia. Kayaknya ke Aljazair. Ke Belgia. Mau ngapain di sana? Mau lihat pameran motor? Bukan. Oh, bukan. Mau latihan sekolah motor di sana. Oh, sekolah motor. Ikut kejuaraan juga nggak nanti? Ikut nanti. Berapa lama rencana di sana? Kalau 2 bulan setengah, ya 2 bulan setengah. Berarti nanti kamu pakai bendera Indonesia? Nanti di sana ya, kalau ikut kejuaraan ya. Kelasnya dunia berarti. Pertama yang lokal dulu. Lokal dulu di situ. Untuk penyesuaian. Oke. Untuk penyesuaian apa? Iklim juga ya, karena kan beda tuh nanti. Di sana kan 4 musim. Indonesia. Nanti kalau di sana udah bulan November berarti udah mau musim dingin dong. Iya. Pulang itu musim dingin. Oh, udah pulang kan. Vano, ceritain dulu dong ke teman-teman Tribuners waktu dari road race dulu kan berarti. Terus ke motocross itu ada apa perbedaan yang kamu rasain apa itu? Naik motornya bedanya kalau perbedaannya itu road race lebih kecil. Motocross itu karena suspensinya, shocknya itu lebih gede, terus jadi lebih tinggi gitu aja. Oke. Sebenarnya kamu lebih suka mana waktu itu, road race atau motocross? Lihat motocross kali itu langsung suka. Soalnya kelihatan lompat-lompat gitu. Oh, suka ya. Langsung suka. Enggak takut malahan? Enggak. Kelihatan langsung suka gitu aja, pindah langsung aja. Langsung gitu. Pindah. Terus semenjak kapan pindah ke motocross? Pindah. Ya lihat latihan motor gitu, langsung kayak minggu depan langsung pindah. Oh, berarti langsung beli juga motor? Iya. Motocross juga? Iya. Oke, enak juga ya kamu ya. pengen langsung beli. Nggak apa-apa, itu namanya rezeki ya. Oke. Nah, Vano, terus setelah motocross, nah itu kan pasti Om Yuda aja kalau naik motor ada gundukan atau polisi tidur itu kan pelan dulu. Sedangkan motocross justru digas tuh. Iya. Supaya bisa lompat lebih tinggi. Nah, waktu pertama kali nyoba enggak takut ya? Takut. Enggak lompat sama sekali. Enggak lompat. Tapi berarti kamu pindah. Iya, gini doang. Oke. Terus pertama kali di sirkuit. Terus pas bisa begitu pas apa yang kamu sering rasain? Di sirkuit seru aja. Seru malah tinggi. Ketagihan malah. Iya, ketagihan. Tapi pas disuruh lompat yang lain takut. Harus ngetes lagi baru bisa lompat lagi. Oh, gitu. Pernah jatuh enggak? Pernah. Apa yang luka waktu itu? Kalau yang luka pernah patah. Oh, pernah patah? Apanya? Ini pergelangan. Oke. Waktu itu sempat kapok enggak setelah patah? Aduh. Enggak sih. Kenapa? Soalnya kok mikirin sakitnya daripada serunya. Oke. Serunya. Menarik. Saya suka. Lebih seru. Om Yuda suka naik ini. Motornya lebih seru. Jadi kadang orang itu enggak siap resikonya tapi mau enaknya, bener enggak? Lebih seru. Kayak padahal
polisi tidurnya itu banyak banget, jadi kayak seru terus belok gitu. Oke. Ya ini jawaban jujur Lompat-lompat. seorang Vano ya usia 20 tahun, bener loh kamu. Kadang orang itu lupa apa namanya, pengen serunya tapi Jadi nggak nggak mau sakit kepikiran, ya. kayak cepet-cepet gitu loh. Oke. Cepet. Oke. Nah, kapan mulai pertama kali Vano mengikuti lomba motocross? Di jalan mana ya? Pokoknya di sirkuitnya namanya Sambiroto. Mm-mm. Nah itu pertama kali lomba juara 5 langsung. Juara 5. Itu Juara 5. kategorinya apa? Kategori lomba ya? Heeh, kan anak-anak atau apa jenis motornya atau 50 cc. 50 cc. Iya. Berarti rata-rata anak-anak itu. Iya, anak-anak semua. Oke. Kamu Seumuran pertama aku. kali lomba itu? Iya, pertama kali. Dapat juara 5. 5. Dari berapa peserta? Kok salah? Jangan sebut 5 peserta lo ya. 10. Kalau nggak salah 10. 10 ya. 10, Oke. 9 lah. Lumayan lah ya berarti Ya, lumayan. pertama kali ikut. Terus apa yang dirasakan Vano waktu itu, inget nggak? Pertama kali kok ya naik podium aja. Oh, naik podium itu. Iya, naik podium. Oke. Terus berarti dapat ini ya, penghargaan gitu ya. Dapat Oke. Setelah itu inget nggak prestasinya terus naik gitu apa gimana? naik. Pernah juara berapa aja? Kalau di 50 banyak, bisa juara 1, juara 2, juara 3. Oke. Juara 4 dikit malah sama juara Oke, 5. oke. Berarti kelasnya 50 cc ya. 50 cc. cc motocross ya. Sampai mana aja kalau lomba motocross 50 cc itu? Bisa sampai Mana aja sebutin kotanya. Cirebon, terus Yang kamu ingat. Banyuwangi, Oke. terus Mana lagi? mana lagi ya? Luar Wonosobo pulau? bisa. Luar pulau? Belum Jawa? kok, luar pulau enggak. Karena mungkin Di sini terus. di sini dulu ya banyak ya. Ya itu doang. Oke. Yang seingetku itu banyak, Salatiga juga. Salatiga. Oke. Ya. Berarti kalau lomba gitu hampir tiap apa? Sebulan sekali ada? Bisa seminggu sekali. Seminggu sekali bisa? Ya, sudah lomba, minggu depannya lomba lagi. Oke. Sebelum mau berangkat ke Belgia ini terakhir lomba apa? Lomba di Jepara kalau salah. Jepara. Jepara. Dapat nggak? Dapat Apa? juara 4, Juara 4. Kelasnya? 85 cc. Oh, 85 naik. Iya, naik. Berarti 50 terus 65, 65. 85 cc. Terus nanti setelah 85 ada lagi. Ada 125. Kalau senior berapa? Senior 125, 250, 250 ya. 450. Oke. Kalau yang ke Belgia besok berapa Tetap cc? 85. 85. Soalnya umurnya masih 12 jadi 85. Oh gitu, ada aturannya ya. Oke. Nah pertanyaannya, di Belgia itu kamu berangkat sama tim apa namanya? DVS, KTM DVS. Oh KTM DVS. Iya. Ya, oke. Berarti nanti kamu akan bareng-bareng sama tim KTM Iya. DVS ini. Pembalapnya selain Vano ada lagi? Ada dari UK tapi lupa namanya. Oke. Dari UK tapi. Oh dari UK malah. Dari Indonesia cuma kamu berarti? Iya. Oh. Tapi menarik sekali. 125 ada dari Indonesia. Oh 2 orang. ada 2 orang. Iya, temanku itu. Oh temanmu semua? Oh menarik ya. Kalau yang 85 Vano aja. Nanti satunya timnya dari UK. UK Wah. temennya. Vano nanti butuh orang untuk nemenin kalau apa namanya misalnya nerangin ke media gitu nggak di sana? Enggak. Kalau butuh Om Yuda siap. Enggak ada lah. Enggak saya. Enggak ada. Mbak ada toh. Nggak Biar ada. kita bisa podcast di Belgia. Iya kan? Cuma ada yang nungguin. Oh, di sana. Berarti nanti berangkat sama siapa aja dari Indonesia? Papa, Ya, terus terus kayak jadi manajer gitu, bantuin di sana, Ya. terus aku. udah bertiga dari sini. Iya. Timnya udah di sana semua ini Iya, ya. dari sana. Udah siapin semua. Berarti motor juga udah di sana. Udah sana semua. Oke, ke Belgia. Oke. Teman-teman Brunus, itu baru sedikit ya cerita dari Vano. Iya. Nanti kita kulik lebih dalam lagi. Oke. Bocah 12 tahun ini sudah ke Belgia nanti membawa nama Indonesia untuk bertanding ya, Iya. di kelas 85 cc ya. Iya. Motocross. So jangan kemana-mana, tetap di podcast Tribun Jogja. Oke Tribuners, kembali lagi di podcast Tribun Jogja. Masih bersama Cameron Stefano alias Vano. Oke. Iya. Vano, tadi kamu sempat cerita ke Om Yuda, kamu pernah beberapa kali juara. Masih inget gak? Iya, saking banyak nggak inget sih. Tapi Salah pernah. satunya Tapi di mana? Kalau Kelasnya berapa cc?
50 pernah di Sleman. 65 Terus kalau pernah 65 itu di mana? paling Jakarta, inget Oh lah, ada ya, ingat Jakarta. ya. Oke. Kalau Berarti 85 pernah nggak? Nah ini sudah saking lupa, banyaknya sih kamu. lupa. Oke, berarti tak Saking bantuin ya aku banyaknya, baca lupa. CV-nya Vano ini. Vano itu pernah di Kerjunes Motocross 2019. Itu juara di kelas SE 65cc ya. Iya. Itu namanya ajang Dedengkot Grass Track dan Motocross di sirkuit agrowisata Tanjung Sari. Wonosobo juga juara 2 kelas SE 65. Novice di ajang Jawa Barat Open MX and GTX 2020 di sirkuit Tambora Sumedang. Pernah ya? Ingat ya? Wah, aku aja ingat kok. Baca. Oke. Hano, kalau Om Yuda baca itu kan motocross tuh juga ada ini apa namanya? Freestyle-nya. Nah, kamu nggak tertarik tuh nyoba freestyle gitu? Enggak sih. Kan ada yang lomba freestyle-nya kan? Kok freestyle itu malah lebih kelihatan ngeri. Ngeri ya dibanding malah ya. motocross. Karena kan Kok bolak-balik jatuh gitu. backflip terus jatuhnya Apa namanya itu? Flip ya? flip ya. Backflip juga Iya, ya. ngeri malah, aku Ngeri ya? takut. Man. Oke. Mending motocross dulu freestyle aku. Tapi pernah Tapi nggak kalau sih? belajar bisa sih. Oke. Tapi waktu pernah ditawarin nggak sama misalnya pelatih atau Enggak kamu pernah. nyoba? Enggak ya? Enggak pernah. Karena kamu memang fokus di Fokusnya balap. motocross. Oke. Iya sih kalau freestyle kan dia harus memang apa butuh. Soalnya jembingannya gede-gede. Betul. Jam yang gede berarti ketinggiannya juga ini Panjang. kan. Betul. Terus gasnya RPM-nya harus pas. Oke. Kalau bisa kelebihan, bisa Bisa kedikitan nanti itu. nggak pas bisa celaka ya. Gitu, iya, Oke. Tapi sempat apa namanya nyoba apa freestyle yang paling sederhana nggak? Paling whip Nge-whip itu gimana? gini aja. Jumping. Gini. Oh, gini kayak Tapi melayang. belum terlalu bisa aku. Kayak melayang di samping Jadi gitu ya? lompat sambil gini. Miring Oh, motornya. miring. Miring. Pas berarti pas lompat Di- ada gerakan dimiringin. miringin. Itu bisa memang ya. Kok dimiringin tuh biasanya landingnya lebih cepat. Oh, gitu. Memang Soalnya dia datar tapi lompatnya. harus pas. Kok Atau iya, kok nggak RPM. balik jatuh tuh, Bang. Oh, oke. Kalau nggak balik. Pernah nyoba jatuh, pernah? Hah? Pernah. Belum. Belum, Kok tapi- jatuh belum. Soalnya aku belum terlalu miring. Oh, motornya. belum terlalu miring. Oke, ya. Memang butuh adrenalin itu. Mental. Takutnya kalau nggak balik, Iya. susah balikinnya. Ya. Oke, daripada ragu-ragu mending fokus di motocross ya. Motocross. Ya, yang apa namanya? Kecepatan ya. Ya, oke. Nah, kalau ngomongin soal dunia motocross, nah, Vano pasti punya idola, punya pembalap senior yang di apa namanya? Dijadikan panutan. Siapa? Indonesia ada nggak atau di luar? Kalau di Indonesia Omar Diansah, Ya. kalau di luar Nah, Tom Viale. oke. Kenapa memilih dua orang itu? Kalau Umar Diansah memang udah legend, jadi Ya. kayak kenceng juga toh. Oke. Terus jadi bisa juga Bisa menginspirasi ya. Iya, Oke. bisa. Kalau Tom siapa tadi? Tom Viale Ya, itu Apa yang kenceng, membuat terus kamu masih tertarik? muda itu udah bisa Juara-juara. juarain junior motocross. Kalau junior motocross itu kalau nggak salah ya, Mm-mm. menang itu cuma sekali harusnya. Tapi kok Tom Viale dari MXGP itu udah Juara. bisa itu namanya bisa kayak nandingin Jeffrey Herling gitu. Oke, nanti yang lebih senior maksudnya ya. bisa Oke. sih. Berarti kalau kayak di MotoGP kayak Valentino Rossi gitu ya ini Tom Viale ini ya. Iya. Oke, Udah itu bisa nandingin seniornya gitu. oke. Nutupin seniornya walaupun pas finishnya walaupun Jeffrey Herling masih menang. Oke, tapi minimal dia udah Dia bisa nandingin. mencuri perhatian Iya. ya. Oke, kamu pengen kayak dia berarti. Oke. Dia bisa itu mencuri perhatiannya orang Pembalap- lain. pembalap. Kalau yang lebih junior bisa nutupin yang senior gitu. Oke, semangatnya saya suka ini ya. Jadi kalau di dunia atlet atau dimanapun sebenarnya kita nggak senior junior tuh nggak boleh jadi kendala ya. Kadang kan nggak pede ya. Pernah nggak kamu nggak pede? Waduh, ini aku ketemu pembalap yang lebih senior nih, lebih senior misalnya kelas Pernah 3 sih. SMP gitu. Terus Pernah. bagaimana kamu Ya seorang lawan Vano? aja. Lawan aja. Walaupun tapi pasti
belum tentu kalah, tapi kalau udah di kecepatan kalah pasti. Oke. Tahu pengalaman Oke. gitu. Soalnya dia udah di Udah lebih motocross dulu ya. lebih dulu Oh, gitu. Oke. Biasanya Vano ngapain sebelum balapan supaya pas di race itu pede dan pokoknya hajar gitu. Biasanya ngapain? Ya, Ritualnya ada nggak? ada berdoa doang. Oh, berdoa. Berdoa terus tarik napas dulu. Biasanya kayak berdetak gitu, Berdetak jadi ya? langsung kayak rasanya udah nggak semangatnya udah hilang gitu, tapi Oh. tetap lanjutin, jadi ya bisa ngelawan dia. Oke. Saya gitu. Berarti sempat ada nervous grogi gitu ya? Nervous banget. Oke, ya wajar ya sebagai Iya, manusia. keringet Ya. dingin. Keringet dingin juga. Tapi kalau udah start gitu Udah hilang ya? udah hilang. Udah hilang, Udah nggak udah kepikiran, fokus ya, nggak udah nggak kepikiran. Cuma kepikiran. pas Tapi mau kalau mulai pas ya. nungguin semuanya Iya, datang iya. gitu, Apalagi kalau itu motornya masih kepikiran Oh, iya. nanti gimana lawanannya oh gitu. gitu. Tapi biasanya nenangin dirinya berdoa. Iya gitu, terus tarik napas. Oke. Itu Oke. Kalau makanan kesukaan sebelum lomba apa? makan kesukaan. Ada Kalau nggak yang kamu harus bagus, ada? pisang. Oke. Pisang. Ini jangan nasi lah. Oke. Pisang. Nasi Terus Padang nggak boleh ya? kalau lombanya masih 2 jam boleh. Boleh, oke. Boleh. Butuh energi juga Oke, loh. ya ya betul betul. Boleh. Betul. Terus tapi Tapi kalau kalau lombanya dekat deket stay 30 menit itu pisang aja makan. Terus minum air putih. Minum air putih. Kalau kerasa capek, Ya. minuman manis. Oke, itu ya tetap harus ini ya. Nah, Vano kan sudah 6 tahun ini ya menjadi seorang pembalap motocross ya, nanti mau meningkatkan karir, mengembangkan karir ke luar negeri juga nanti. Nah, Vano masih sekolah juga nih. Iya. Gimana tuh membagi waktunya biar teman-teman nanti yang pengen kayak Vano, memang harus ada usaha lebih, ya belajar juga, ya latihan juga. Nah itu seperti apa? Kalau bagi waktunya ya kalau sekolah terus udah pulang motocross. Biasanya misalnya sekolah pulang jam berapa sekarang? Sekolah paling Siang. Apa jam 1 lah. jam 1. Iya. Habis itu pulang, istirahat pulang, sebentar, siap-siap makan sebentar, berangkat langsung motocross. motocross. Gitu. Sampai berapa jam kalau latihan? Setengah 6. Pulang setengah 6. Biasanya setengah 6, jam 5 juga bisa Oke, pulang. berarti sekitar 3 jam ada ya? Iya. Latihan. Habis itu pulang. Terus ngapain? Makan. Terus paling Kalau ada tugas sekolah ya paling ngerjain. gitu. Terus Istirahat. bubuk. Oke, bubuk. Udah waktu ya bubuk. Oke. Biasanya ngomong-ngomong sama Ngobrol sama kakak orang adik tua. gitu, Oke. adik gitu, Oke. Terus mainan gitu. nah, Ya. ada hobi lain nggak di luar motocross? Kalau hobi Apa? Yang misalnya kan boring tuh, kadang apa nge-game kah Biasanya atau suka nge-game sih. baca atau apa? Nge-game. Nge-game. game Apa biasanya nge-game? ya paling game tembak-tembakan gitu. Sama kayak teman-teman yang lain Iya, gitu lah ya. temen-temen lain. Oke. Nah, seperti apa sih dukungan dari keluarga, mama, papa, kakak-kakakmu gitu? Apakah mereka kadang kan gini, kamu nggak takut apa Vano? Tuh kakaknya malah Nggak pernah. malah Nggak pernah didukung naikin. penuh ya. Iya, nggak pernah naikin. Biasanya kalau ada kejuaraan siapa aja yang ikut? Yang ikut cuma papa doang. Papa doang. Karena ya mama Tapi kok sama pernah papa lagi ada urusan, jadi mama yang nemenin. nemenin. Oke. Lebih suka ditemenin siapa? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke. Nanti tak bilang mamamu ya. Saya nemenin. Oke. Kamu di keluargamu, di dalam keluarga dikenal seperti apa sih Vano ini? Ya kenal adik gitu aja. Enggak, maksudnya gini. Pak Vano ini usil. Vano ini Ya, orangnya lucu. Usil, terus biasanya baik juga. Oh, baik Usil, juga. baik gitu. Baiknya kayak apa? Ya baik, ya kayak nggak gangguin, Oh, nggak gangguin. terus bantuin gitu aja. Oke, ya. Tapi Oke. kok lagi mau usil. Oh, lagi usil ya. Oke. Soalnya ngeliatin kakak yang cowok itu ngeliatin kok usil seru ya. Terus aku ngikutin aja gitu, Oh, oke. usilin. Kalau kakakmu ada yang tertarik di dunia
balap nggak sih? Waktu itu yang kakakku waktu itu balap Heeh, cowok. apa? Terus motor cross juga. Mm-mm. Terus waktu itu jatuh parah loh. Oh, sempet Jatuh parah. kecelakaan. Tapi Heeh. nggak sampai apa-apa. Ya, Dia ya. tuh sebenarnya jatuhnya nggak parah, tapi dia merasa itu parah banget. Trauma Jadi ya. trauma, dia berhenti. Sekarang sudah di Oke. basket. Oh, basket. Oke. Basket. Ya, oke. Nah, Vano, boleh diceritain lagi kalau di dunia balap itu kan Vano sekarang ini di tim DVS ya, Oh, KTM. DVS. Oke. Nah, dukungan tim ke kamu itu seperti apa aja sih supportnya, misalnya selain motor? Biasanya diaturnya sampai apa? Misalnya, Vano, kamu latihannya harus seminggu berapa kali gitu? Ya Menu latihannya gimana? dikasih jadwal. Oh, dikasih jadwal. Kalau terlambat, Misalnya terlambat dimarahin kamu nanti. dimarahin atau dihukum apa Jadi biasanya? nanti kayak manajer Indonesia yang nyariin pembalap Indonesia yang mau ke sana, nanti diteleponin sama orang Belgia itu. Nanti manajer yang diteleponin orang Belgia telepon papaku gitu. Langsung telepon dimarahin nanti. Oh, Gitu. kenapa ini Vano telat? Terus papa dia mau ngomongin sama manajer yang Indonesia gini, terus papa telepon aku yang dimarahin gitu. Panjang ya ternyata ya. Kalau Muter-muter. mau maruin kamu panjang ya. Tapi pernah nggak gitu kejadian? Kok kalau di Indonesia paling dimarahin, Dimarahin ya? tapi kadang-kadang doang, nggak sering. Sekarang udah nggak sering sih. Oke. Nah, kalau Vano sekarang menu latihannya seperti apa? Misalnya seminggu berapa kali, hari apa Seminggu aja? biasanya 3 kali. Hari Terus apa? habis itu hari Senin, Senin. terus Rabu, Ya, Rabu. Senin, Selasa, Terus sama Jumat. Jumat. Oke, berarti ini pas. Rabu, Kemisnya itu latihan fisik. Oh, ini latihan fisik berarti ya? Enggak kayak. Pas karena mau berangkat Enggak, Belgia soalnya ya. ya Oke, berarti kalau latihan itu apa yang dipersiapkan? latihan motor. Yang Senin, Selasa sama Jumat ya? Iya. Itu latihannya ngapain aja? Misalnya muter berapa kali gitu? Di sana itu pemanasan, Ya. terus kayak latihan belok-belok. Dipanggilannya point training, training point atau gitu ya. Terus abis itu yang terakhir itu di time, harus timenya bagus. Terus di nge-push kita, Oke. itu di time. Berapa target waktunya Vano Kok target sekarang? sekarang Ingat ya? 47 gitu. 47 apa tuh? 47. Time-nya 1 menit 47 Oh, gitu. 1 menit 47. Sekarang 47. Berarti harus 47. harus minimal itu atau bisa kurang dari itu Iya ya? bisa. Nanti kalau lebih dari itu dimarahin lagi. Kalau lebih dari itu ya berusaha terus, tapi Oke. biasanya dimarahin juga. Dimarahin juga. Dimarahin. Atau itu nggak enak ya dimarahin terus ya. Oke. Terus kalau latihan fisik apa aja seorang pembalap motocross Latihan ini? fisik itu Menunya apa latihan? menunya pertama kali lari. Lapangan itu. Lapangan. Berapa kali? Pernah 8 kali, pernah 5 kali. Putaran? Iya. Jauh loh itu. Iya. Oke, terus? Terus yang kedua latihan enduro. Ketahanan ya? Iya, ketahanan. Itu pakai motor atau? Enggak, kayak latihan napas gitu. Oh, latihan napas. gitu Squat loh. jam gitu juga ya? Iya, squat jam, terus lompat-lompat. Oke. Terus Apa lagi? latihan itu namanya fisik juga. Oke. Fisik. Itu yang Rabu sama Kamis. 2 hari itu. Iya. Berarti nggak pakai motor itu latihannya. Oke. Selang-seling. Selang-seling. Nge-gym nggak sih? Hah? Oh, kalau apa di fitness itu enggak? enggak Itu juga fisik di aja. rumah ya? ada. Oh, di rumah juga latihan. Oke. Terus selain itu disaranin olahraga lain nggak? Misalnya Vano harus jogging juga kalau bisa, atau renang atau apa? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Cukup latihan fisik itu Iya, ya. itu. Oke, ya. Oke, teman-teman, masih ada beberapa yang akan saya kulik dari Cameron Stefano ya, atau Alex Vano yang akan terbang ke Belgia untuk meniti karir di dunia balap motocross di sana. So, jangan kemana-mana, masih di podcast Tribun Jogja.
Oke, Tribuners, masih di podcast Tribun Jogja bareng Cameron Stefano alias Vano, seorang pembalap motocross cilik asal Yogyakarta. Oke, Vano, kalau Om Yuda ngikutin MotoGP itu kan pembalap-pembalap yang juara itu punya teknik-teknik khusus. Kalau di MotoGP ada Valentino Rossi nyeret kakinya. Nah, kalau di motocross, Vano itu apa sih yang faktor penting untuk supaya kamu bisa memenangkan race itu apa? Salah satunya apa? Ya paling faktor penting satu hal ya cornering itu. Cornering itu apa? Cornering itu Corner itu pojok. belok gitu. Oh, belok. Belok. Kalau cuman ngandelin jamming kan nggak bakal kenceng. Makanya Oke. beloknya harus bagus di cornering. Kuncinya di itu. situ ya. Kadang Iya. kan orang jumping. Oh, bener-bener. Kalau Om Yudaya lihat di race itu kan yang motocross, jumpingnya sama, Keren aja gitu. terus pas turun Turun landing itu udah di udah ratse belok. itu, ratse itu. Oke. Itu susah berarti ya? Susah. Oke. Ingat nggak momen yang istilahnya kamu cornering itu terus kamu bisa juara waktu kapan? Ingat nggak waktu? Kok cornering kok juara itu paling enggak ya, tapi kok nyelip di cornering pernah. Itu Bisa. rasanya tambah percaya diri ya? Nambah. Kok Karena apalagi dua orang langsung yang pernah itu? diselip pernah sih. Pernah? Nah, tapi bukan di 85. Oke. Susah kalau 85 dua orang Oh langsung. iya toh? Pasti yang paling depan itu bisa nyelip lagi Oke. gitu. Berarti meskipun ketinggalan pas jumping, kalau corneringnya bagus, Bisa kita nyelip bisa dari dalam nyelip. atau dari luar. Itu salah satu kunci ya Iya. untuk menang ya. Oke, jadi bertambah pengetahuan aku. Iya. Oke, boleh ceritain pengalaman paling seru pas kamu ikut race nggak? Kok paling seru itu ya pas start itu rame-rame. Terus Ya. pas kita udah perjalanan setengah itu masih rame, Oh, masih lawan-lawanan. apa deket-deketan maksudnya? Saling dah aku nyelip, dia nyelip lagi, aku Oke. diselip yang paling belakang, aku nyelip yang paling belakang, Oh, nyelip, gitu ya, nyelip serunya gitu itu ya. terus. Terus sempet yang itu momen itu juara nggak kamu Eh, waktu itu? kalau momen itu biasanya bisa juara, bisa enggak. Oke. Tapi dari sekian kamu ikut lomba, kamu hampir pasti naik podium terus berarti? Kalau dari 85 belum 85 ini Karena enggak baru? semuanya. Enggak semuanya. Kalau Kalau 65? 65 sama 50 bisa dihitung sering. Paling sering 50. Oke, waktu awal-awal itu memang ya, karena semakin di sini kan semakin butuh teknis, Susah, makin susah. terus Musuhnya makin musuhnya juga kencang. makin kencang karena mereka juga mungkin terjun lebih dulu ya. Heeh. Oke, menarik sekali. Oke, nah teman-teman, itu tadi cerita seru dari balap motocross dari Jogja, Cameron Stefano yang nanti akan berangkat ke Belgia ya. Om Yuda dan teman-teman sini doain semoga kamu nanti jalan berprestasi ya. Iya. Rencananya berapa bulan tadi? 2,5 2,5. bulan ya. Oke. Boleh pesan ke teman-teman dong yang seusiamu supaya kalau punya hobi atau lagi meniti karir di dunia atlet, entah itu balap motor, entah itu apa namanya olahraga lain supaya tetap semangat. Boleh dikasih semangat dulu ke teman-teman. Kalau punya hobi jangan patah semangat, wujudkan hobi kalian. Oke, itu keren. Tas sudah, oke ya. Nanti saya tunggu kabarnya Vano di Belgia Ya. supaya kamu ngabarin Om Yuda. Om, ini saya podium, gitu ya. Oke. Oke, janji ya. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman. Itu tadi podcast Tribun Jogja bareng Cameron Stefano. Semoga kita doakan di Belgia nanti berprestasi, mengharumkan nama Indonesia dan khususnya Yogyakarta. Dan nanti di Indonesia atau di Jogja khususnya akan banyak Vano-Vano yang lain ya, supaya karena kan kita banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan ya untuk latihan motocross ya. Nah, nanti kalau banyak tempat untuk latihan, nanti akan kita dorong untuk Vano-Vano lain lahir di Indonesia. Terima kasih ya Vano ya. Ya. Salam buat keluarga dan salam buat tim DVS KTM ya. Siap. Jangan lupa untuk tetap santun di negara orang. Oke. Wih, mantap. Oke.
Kalau gitu saya Yuda Kristiawan undur diri mewakili tim kerabat kerja Tribun Jogja mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Om Santi Santi. Thank you.